Halo Kang Teteh semuanya, perkenalkan nama saya Elsa Paramita Fadil dengan NPM 240110240112. Saya berasal dari program studi Teknik Pertanian Angkatan 2024 kelas B. Pada video kali ini, saya ingin membahas mengenai hal yang sering dianggap sepele tetapi berdampak besar bagi kehidupan kita sehari-hari, yaitu pentingnya menjaga saluran irigasi dan juga drainase. Nah, mungkin kita tuh sering berpikir, cuma selokan biasa. Cuma saluran biasa, mana mungkin sih bisa membuat dampak yang besar bagi kehidupan. Padahal, kalau misalkan kita tidak jaga dengan baik, itu tuh dampaknya bisa sangat serius loh. Mulai dari banjir, kerusakan lingkungan, dan juga kerusakan atau gangguan pada lahan pertanian. Di video kali ini, saya akan membahas nih betapa pentingnya kita untuk menjaga saluran irigasi dan drainase, terutama dengan contoh kasus yang pernah ada pada wilayah Kota Bogor. Padahal kalau misalkan kita tidak jaga dengan baik, itu tuh dampaknya bisa sangat serius loh, mulai dari banjir, kerusakan lingkungan, dan juga kerusakan atau gangguan pada lahan pertanian. Nah, pada video kali ini saya akan membahas nih betapa pentingnya kita untuk menjaga saluran irigasi dan drainase, terutama dengan contoh kasus yang pernah ada pada wilayah Kota Bogor. Sebelum lebih jauh, kita tuh harus pahami dulu apa itu irigasi dan apa itu drainase. Irigasi itu adalah sistem pengairan yang digunakan untuk mengalirkan air ke lahan pertanian, sedangkan drainase sendiri itu adalah sistem untuk mengalirkan atau membuang kelebihan air agar tidak terjadi genangan. Keduanya itu memiliki fungsi yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan pada lingkungan kita. Lalu, apa sih yang bakal terjadi jika kita tidak merawat saluran? Yang pertama itu bisa terjadi banjir. Banjir itu dimulai dari membuang sampah sembarangan hingga saluran tersumbat dan berakhir banjir. Yang kedua itu ada kerusakan lahan pertanian, dimulai dari irigasi yang tersumbat nih. Lalu, tanaman kekurangan air yang berakhir gagal panen. Yang ketiga itu adalah penyakit lingkungan yang dimana kita sering alami nih, dimulai dari banyaknya nyamuk hingga memunculkan bakteri-bakteri. Yang terakhir itu ada kerusakan infrastruktur, di mana air yang menggenang akibat hujan itu tuh bisa merusak jalanan bolong atau juga bisa mengakibatkan rumah hingga bocor. Sebagai contoh nyata, saya ingin membahas mengenai kasus yang sering terjadi pada Kota Bogor atau yang sering kita juluki dengan kota hujan, yang dimana kasus ini tidak lain tidak bukan yaitu banjir. Nah, banjir pada Kota Bogor juga tidak melulu mengenai curah hujan yang tinggi, tetapi juga bisa terjadi karena saluran drainase yang tidak terjaga atau saluran drainase itu yang tersumbat oleh sampah. Kedua, kurangnya perawatan saluran air sehingga kesadaran masyarakat yang juga sangat-sangat rendah. Akibatnya banyak rumah terendam, aktivitas terganggu, bahkan kerugian ekonomi yang sangat meningkat. Ini juga menunjukkan bahwa masalah kecil itu seperti membuang sampah sembarangan bisa mengakibatkan dampak yang sangat besar bagi kita semua. Lalu, apa saja sih yang bisa kita lakukan untuk menghindari semua hal ini? Dimulai dari pertama, kita tidak ikut membuang sampah sembarangan. Yang kedua, kita harus ikut menjaga kebersihan lingkungan. Yang ketiga juga, kita harus mengikuti jika ada kegiatan kerja bakti. Atau jika tidak ada kegiatan kerja bakti, kita harus memiliki kesadaran yang lebih tinggi agar lingkungan kita selalu terjaga. Dan yang terakhir itu kita bisa melapor jika ada saluran yang tersumbat itu tuh kepada pihak yang terkait, karena sebenarnya menjaga saluran air itu bukan hanya tugas pemerintah tetapi juga tanggung jawab kita semua. Dari pembahasan tadi, kita itu bisa menyimpulkan bahwa menjaga saluran irigasi dan drainase itu hal kecil yang sangat penting bagi kehidupan kita yang nantinya bisa berdampak besar juga bagi kehidupan sehari-hari. Dimulai dari kita dengan mencegah banjir, menjaga lingkungan, maupun mendukung pertanian. Dari itu, kita bisa mulai dengan hal yang sederhana, dimulai dari tidak membuang sampah sembarangan dan juga kita lebih peduli terhadap lingkungan sekitar. Karena lingkungan yang bersih juga bukan hanya tentang nyaman, tetapi juga bisa menyelamatkan kita dari berbagai masalah yang ada di masa depan. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada perkataan yang salah. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk lebih peduli terhadap lingkungan dan juga sekitar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.